Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam materi Matematika Teknik 1. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial linear homogen orde 1. Sebenarnya persamaan diferensial linear homogen orde 1 ini itu dapat diselesaikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi bentuk dasarnya adalah seperti ini. Y aksen ditambah P. Y sama dengan 0. Ya, Y aksen itu di mana adalah tak lain dan tak bukan dy per dx tambah p y sama dengan 0. P artinya px di sini artinya p fungsi x. Jadi p dan y ini adalah fungsi dari x. Kemudian dengan pemisahan variabel ya, ini menjadi dy sama dengan min integral p dx. Jadi kalau kita pisahkan variabelnya, ini dy per dx itu kan sama dengan min py. Jadi tidak usah tulis p fungsi x, karena sudah jelas p dan y adalah fungsi x. Jadi dy per dx sama dengan p min py. Jadi kita pisahkan yang y dengan y, yang x dengan x. Makanya muncul seperti ini. Jadi y-nya pindah ke sini, x-nya dx-nya pindah ke sana. Maka kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita integralkan, kita integralkan kedua ruas, maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Integral dy per y itu adalah ln y, kemudian ini kita integralkan ditambah ln c. Jadi ini sebenarnya teknik kita kenapa kita tulis ln c, sebab ln c ini juga sebenarnya adalah konstanta juga. Ya. Jadi Anda mau tulis c juga bisa, tapi untuk memudahkan kita nanti kita tulis saja sebagai ln c dulu. Kemudian y, jadi aturan logaritmik, jadi kalau ln a sama dengan b, maka a itu sama dengan e pangkat b. Ya, makanya di sini y sama dengan integral y sama dengan e pangkat integral ini yang semua ke sana, ya, semua yang sisi sebelah ini. Kemudian jadi kalau e pangkat a tambah b ini sama dengan e pangkat a dikali e pangkat b, ini dikali, ya. Nih. Kemudian nanti kalau ketemu e pangkat ln katakanlah u, maka hasilnya sama dengan u. Nih, jadi ini e pangkat ln c itu sama dengan c. Jadi c e pangkat integral min p dx. Kita lanjutkan PD linear non homogen orde 1. Jadi kalau tadi ini homogen karena sebelah kanan sini sama dengan 0, sekarang yang tidak homogen artinya di sebelah kanan ini tidak 0. Bentuk umumnya adalah dy per dx ditambah p y sama dengan r. Jadi di sini p, y, dan r ini adalah fungsi dari x. Nih, saya tulis seperti ini biar lebih sederhana tentunya maksudnya. Jadi tidak perlu rx atau yx atau px. Jadi p, y, dan r adalah fungsi dari x. Kemudian semuanya saya kalikan dengan dx. Jadi ini tinggal dy, ini saya kalikan dx, ini saya kalikan dx. Kemudian kita kumpulkan. Nih, jadi py min r, ini py kurang r dx tambah dy sama dengan 0. Ini berbentuk seperti persamaan diferensial eksak. Tapi karena kalau kita ini turunkan terhadap y, lalu ini kita turunkan terhadap x, kalau ini kita turunkan terhadap x sama dengan 0, kalau ini turunkan terhadap y, hasilnya adalah p, sehingga ini kan tidak eksak. Nah, supaya eksak nanti kita harus cari faktor integral. Ini dia. Nah, karena P, Y, dan R adalah fungsi X, sehingga sudah pasti faktor integralnya juga adalah X. Nah, masih ingat rumus ya, bagaimana mencari faktor integral? Nanti lihat lagi di PD eksak itu. Nah, bentuk dasarnya seperti ini, maka ketika kita mencari ya, ini menjadi P besar, ini menjadi Q besarnya ini 1. Ya. Jadi ingat yang PD non eksak kita itu adalah Q dx tambah
sorry ini P, bukan Q ya. P dx ditambah Q dy sama dengan 0 ya. Nah, kebetulan P-nya di sini adalah yang ini, P besar, Q besarnya adalah 1. Nih. Kemudian ini kalau kita turunkan terhadap Y, ini dia hasilnya adalah P. Kalau ini kita turunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 0. Kemudian faktor integral, mencari faktor integral ini rumusnya, berarti harus ada do P do Y min do Q do X. Jadi kalau ini kita turunkan dari atas, ini kita turunkan do P do Y do Q do X, kita turunkan hasilnya adalah P. Nah, P kecil, sorry, bukan P besar. Ini P kecil. Oke, lalu kita masukkan persamaan itu ke sini. Q-nya kita masukkan 1, ini selisih ini adalah P dx ya. Jadi kita masukkan ini. Jadi du per u sama dengan P dx. Kemudian ini kita integralkan. Integral du itu adalah ln u. Kemudian ini integral P dx. Konstanta integralnya tidak usah ditulis ya, sebagaimana cara menentukan faktor integral di PD non eksak. Kemudian maka u sama dengan e pangkat integral P dx. U sama dengan e pangkat integral P dx. Kalikan faktor integral ini ke soal kita ini ya, ke soal aslinya ya, ke soal aslinya aja ya. Ya, kita misalkan dulu ya, sorry. Kita misalkan dulu H sama dengan integral P dx. Yang ini di atas itu memudahkan kita. Maka U sama dengan E pangkat H. Ini biar lebih gampang aja. U sama dengan E pangkat H. Jadi saya ulangi. Kemudian H aksen sama dengan P. Maksudnya H aksen itu sama dengan P kan berarti kalau DH per DX itu sama dengan P, maka DH kan sama dengan P dx, atau kalau kita integralkan tentu saja H sama dengan integral P dx ya. Itu maksudnya bahwa ini membuktikan bahwa H aksen itu sama dengan P ya. Kemudian ini dia sudah saya tunjukkan tadi. Jadi U sama dengan E pangkat H. Ini tadi ya. H itu adalah integral P dx. Maka sekali lagi tadi kalikan faktor integral U ke soal kita. Ini soalnya tadi, soal aslinya. Maka kita akan peroleh ya, E pangkat H kita masukkan. Jadi ini kita kalikan semua ya. Kemudian soalnya adalah PY, di mana P nanti itu kita gantikan dengan H aksen, kemudian sama dengan R. Nah, kita lihat di sini. Jadi E pangkat H kita kalikan ke dalam Y aksen, dikali E pangkat H PY, tapi P-nya sudah kita gantikan dengan H aksen. Jadi E pangkat H ini, P itu adalah H aksen, kemudian Y. Sama dengan RE pangkat H. Semua kita kalikan dengan E pangkat H. Kemudian, ya, suku ini, E pangkat HY, E pangkat HY aksen ditambah H aksen E pangkat H kali Y, itu serta lain adalah EHY aksen. Maksudnya gini, jadi kalau saya pisahkan gini, Y aksen, sorry, E pangkat H, kemudian kita turunkan ya. Kalau kita turunkan itu kan pertama ini kita turunkan, ini tetap. Karena ini kita turunkan terhadap X, maka kita tulis H aksen E pangkat H. Itu yang baru di depan. Kemudian Y-nya tetap. Ditambah. Ini tadi diturunkan, ini tetap. Sekarang ini yang kita turunkan, ini tetap. Berarti Y aksen E pangkat H. Ya. Atau kalau kita susun ulang, jadi E pangkat H, Y aksen itu sama dengan kita majukan ke depan, biar sama dengan yang ini. Ya. Berarti ini E pangkat H dikali Y aksen, ya, ditambah H aksen E pangkat H dikali Y. Jadi ini persis sama dengan bagian yang ini. Ya. Artinya ini saya bisa ganti dengan E pangkat H kali Y aksen. Nah, seperti ini. Jadi ini semua kita gantikan dengan ini. Sama dengan RE pangkat H. Kemudian E H Y
aksen itu kan artinya D per DX. Ingat, ini kan turunan pertama, jadi D per DX dari ini sama dengan RE pangkat H. Kemudian DX-nya kita pindahkan ke sini, ya, menjadi ini menjadi D E pangkat H kali Y sama dengan RE pangkat H DX. Kemudian kita integralkan kedua ruas, ya. Ini menjadi hilang, min tinggal E pangkat H dikali Y sama dengan integral RE pangkat H DX ditambah suatu konstanta ini tadi, konstanta. Ya, jadi kita dapatkan seperti ini. E H pangkat Y sama dengan integral RE pangkat H DX tambah C. Ingat, yang mau dicari adalah nilai Y-nya. Ya, karena ini kan PY dan seterusnya Y fungsi X. Maka kita pindahkan Y-nya ke E pangkat H-nya ke sebelah kanan, jadi E pangkat min H dikalikan keseluruhan dengan ini. Ya, maka inilah solusi dari bentuk persamaan diferensial non homogen yang orde 1. Ya, ini dia. Jadi ini adalah solusi dari ini. Di mana H itu adalah integral P dx. Ya. Kita lihat contoh 1. Selesaikan persamaan diferensial Y aksen tambah 2XY sama dengan 0. Ini adalah persamaan diferensial linear homogen orde 1. Yang tadi rumusnya, mudah-mudahan masih ini ya, rumus tadi itu adalah Y sama dengan CE pangkat min integral, CE pangkat integral min P dx. Kemudian ini bentuk dasarnya seperti ini. Maka dari sini kita lihat, oh ini sudah sama Y aksennya, ini ada Y-nya, maka kelihatan di sini bahwa P-nya itu sama dengan 2X. Jadi kita tulis di sini P itu sama dengan 2X. Kemudian ya, integral ya. Jadi integral min P dx-nya ini dia. Karena ada minus ya. Jadi kalau saya tulis integral min P dx itu sama dengan integral min ya, P-nya 2X kemudian dx. Kita integralkan, ini menjadi min 2X kuadrat. Min 2-2-nya hilang ya, karena min 2 per 2. Jadi min X kuadrat. Maka Y-nya nanti kita dapatkan Y sama dengan C, ya, kemudian E pangkat min X kuadrat. Ya, seperti yang ada di sini. Contoh yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial non homogen orde 1 berikut. Nah, ini dia ya. Jadi ingat bentuk dasar kita Y aksen ditambah PY sama dengan R. Maka dari sini, oh ini sudah sama-sama Y aksen. Ini Y sudah ada, berarti P-nya minus 1. Maka dari sini kita tulis bahwa P kecilnya itu adalah minus 1. R-nya sama dengan E pangkat 2X. Ya. Kemudian dari rumus kita tadi ada H sama dengan integral P dx ya. Nih, H sama dengan integral P dx, P-nya kita masukkan min 1, min dx, jadi integral min dx sama dengan min X. Kemudian penyelesaiannya tadi itu adalah Y sama dengan E pangkat min H, integral RE pangkat H dx tambah C. Kita masukkan E pangkat min H, H-nya adalah min X. Kita masukkan di sini berarti E pangkat X. Ini dia, kita dapatkan seperti ini. E pangkat X, R-nya kita masukkan. R-nya adalah E pangkat 2X, jadi kita masukkan. Kemudian E pangkat H, H-nya adalah E min X, jadi E pangkat min X dx tambah C. Nah, untuk bagian yang ini, kita selesaikan sendiri di luar, jadi E pangkat 2X, E pangkat min X. Nah, ini kalau ini kan bilangan dasarnya sama, berarti yang di atas kita langsung jumlahkan. Karena ini minus ya minus, maka ini sama dengan E pangkat X. Jadi integral E pangkat X dx itu hasilnya juga adalah E pangkat X. Jadi kalau ini saya integralkan, integral E pangkat X dx itu hasilnya adalah E pangkat X. Maka ya, E pangkat X tambah, ini tadi E pangkat X tambah C. Kita kalikan ke dalam, E pangkat X dikali E pangkat X, jadi sama dengan yang ini di atas tadi, E pangkat X dikali E pangkat X, basisnya sama, maka pangkatnya kita tambahkan, bukan dikalikan. Jadi E pangkat 2X.
Jadi bukan E pangkat X kuadrat. Ini salah, ya. Ini salah. Maka sekali lagi, jawaban dari persamaan Y aksen min Y sama dengan E pangkat 2X itu adalah Y sama dengan E pangkat 2X tambah C E pangkat X. Atau di sini juga boleh, sampai di sini saja E pangkat X dalam kurung E pangkat X tambah C. Contoh selanjutnya, ini, selesaikan persamaan diferensial X, Y aksen tambah Y tambah 4 sama dengan 0. Nah ingat, bentuk dasar kita itu kan Y aksen tambah PY sama dengan R. Artinya di depan Y aksen ini harus 1. Karena itu semua persamaan ini kita harus bagi dengan apa yang ada di depan Y aksen, yaitu kita bagi dengan X. Dengan demikian kita peroleh hasilnya adalah, nih, kita bagi dengan X, tinggal Y aksen, kita bagi dengan X, Y per X. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan, ya, supaya menjadi R nanti. Jadi min 4 per X. Maka ya H sama dengan integral P dx. Jangan lupa bahwa sekarang kita dapatkan bahwa P kita di sini sama dengan ini, P kita adalah C per X. Kemudian Rx-nya adalah, atau R-nya sama dengan min 4 per X. Kita masukkan integral P, integral C per X, ya, atau integral dx per X. Hasilnya adalah ln X. Kemudian ingat rumusnya, Y sama dengan E pangkat min H. Jadi ini mungkin terlalu to the point. Rumusnya adalah, untuk mendapatkan jawabannya, Y sama dengan E pangkat minus H dalam kurung integral, ya, mudah-mudahan masih ingat, integral R X E pangkat H dx ditambah C, ya. Jadi ini E pangkat min H, kemudian H-nya adalah ln X, seperti min ln X. Kemudian integral R-nya adalah, ini tadi, min 4 per X. Kemudian E pangkat H, H-nya adalah ln X, ini dx tambah C. Kemudian, ya, untuk bilangan eksponensial, E pangkat, ini dulu, sebelum ini dulu. Jadi, A ln B itu bisa ditulis menjadi ln B pangkat A. Jadi kalau ke dalam ln, maka dia menjadi pangkat. Sehingga yang min ln X tadi, min ln X, itu menjadi ln X pangkat min 1. Ln X pangkat min 1 itu X pangkat min 1 itu artinya seper X. Jadi bagian ini adalah menjadi seper X. Ya. Kemudian dalam bilangan natural ini, E pangkat ln A itu sama dengan A. Kembali kepada min ln X tadi, jadi kalau E pangkat min ln X itu sama dengan E pangkat ln seper X itu sama dengan seper X. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Jadi kalau E pangkat ln X, maka hasilnya tentu saja adalah X. Jadi ini nanti kita ganti dengan X. Ini kita ganti dengan seper X. Nah, udah, kita masukkan seperti ini. Udah, ini penjelasan yang tadi. Ini kita ganti dengan seper X, atau X pangkat min 1. Kemudian yang E pangkat ln X kita ganti dengan X. Min 4X kali X ini menjadi min 4. Lalu kita integralkan. Min 4 itu sebenarnya min 4 dx. Jadi hasil integralnya adalah ini X pangkat min 1, ini menjadi min 4X ditambah C. Ingat, X pangkat min 1 artinya seper X. Kita kalikan ke dalam, ya, itu menjadi min 4. Ya. Jadi ini min 4 ditambah C per X. Jadi saya balik ya, jadi C per X min 4. Jadi sama saja seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian pertemuan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.